Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aila Permata Ayu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Indri Maharani. Perkenalkan, nama saya Di Pristaloka. Perkenalkan, nama saya Aisyah Salsabila. Perkenalkan, nama saya Melati Ramadhani. Perkenalkan, saya M. Firmansyah dari kelas 10-1. Perkenalkan, nama saya M. Khairil. Kalian pada tahu informatika nggak sih? Belum pada tahu kan? Padahal kata informatika sering kita dengarkan. Maka dari itu, kami dari kelompok 2 akan menjelaskan tentang kinerja bidang informatika dan peranan informatika dalam berbagai bidang. Apa itu teknologi informatika? Teknologi informatika merupakan teknologi yang berfungsi untuk membantu baik program suatu guru dalam membuat pengubahan, penyimpanan, menyampaikan informasi, dan menyebarkan informasi. Hal ini sekarang mampu berkembang dengan cepat dan berkualitas. Perkembangan teknologi ini telah memberi pengaruh besar dalam seluruh aspek kehidupan. Bukan hanya digunakan dalam bidang pendidikan untuk mempengaruhi kegiatan belajar mengajar. Namun, teknologi informatika juga digunakan sebagai salah satu strategis bisnis untuk mendapatkan keuntungan. Menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, bahwa pemanfaatan teknologi informatika berpengaruh penting dalam perdagangan dan pertumbuhan ekonomi nasional untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Dalam hal ini, pengertian informasi sendiri ialah suatu teknik untuk mengumpulkan, menyiapkan, menyimpan, memproses, mengumumkan, menganalisis, dan menyebarkan informasi. Manfaat teknologi informasi tentunya tak luput dari media elektronik seperti komputer, handphone, televisi, dan perangkat lain. Selanjutnya, tentang peranan informasi dalam berbagai bidang yang dilanjutkan oleh Indri Maharani. 1. Manfaat teknologi informasi di bidang pendidikan. Manfaat teknologi informasi dalam dunia pendidikan tentunya sangat membantu proses belajar mengajar. Seperti yang sudah pernah kamu rasakan, kegiatan belajar mengajar tak jauh dari peran buku. Semua hal yang kamu tuliskan untuk keperluan referensi, bahan ajar, dan tugas-tugas sekolah bersumber dari buku. Namun, seiring dengan berkembangnya teknologi informasi, kamu bisa memanfaatkan media internet atau seiring disebut e-learning untuk menambah wawasan dan pengetahuan yang mungkin tidak bisa kamu temukan di buku. Selain itu, dalam hal pendaftaran sekolah, yang dahulunya harus datang langsung ke sekolah yang diinginkan, sekolah sudah mulai menerapkan registrasi berbasis online yang dinilai sangat menghemat waktu dan lebih efisien. Bahkan sekarang ada universitas yang memberikan fasilitas belajar mengajar jarak jauh. Melalui perantara internet, kamu sudah bisa terhubung dengan dosen tanpa harus bertatap muka secara langsung. Selanjutnya akan dibacakan oleh Dwi Pristaloka. Saya akan melanjutkannya. Manfaat teknologi informasi dalam dunia bisnis. Orang-orang yang berkecimpung dalam dunia bisnis tentunya sangat merasakan manfaat teknologi informasi yang terus berkembang. Banyak sekali keuntungan yang diperoleh dan tentunya mempengaruhi kenaikan laba. Hal ini tentunya sangat dirasakan oleh pebisnis yang menjalankan usaha dengan basis online. Memang sekarang kamu sudah bisa menjalankan usaha tanpa harus membangun atau menyewa toko. Hanya bermodalkan gadget dan kuota internet sudah bisa memulai usaha bahkan dari rumah. Tentunya hal ini mampu menghemat biaya dan juga menekan biaya operasional. Selain itu, kemudahan dalam berjualan juga bisa dirasakan pada media sosial seperti Facebook dan Instagram. Apabila dengan banyaknya aplikasi online atau marketplace yang menawarkan berbagai fasilitas, menguntungkan baik bagi penjual dan pembeli. Marketplace ini dinilai mampu menjamin keamanan transisi berbaris online dari tindak penipuan online shop yang makin marak terjadi. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Melati Ramadhani.
Manfaat teknologi informasi di bidang kesehatan. Manfaat teknologi informasi juga sangat berjasa dalam perbaikan manajemen di klinik atau rumah sakit. Jika dulu pencatatan riwayat kesehatan pasien hanya ditulis dalam sebuah berkas, sekarang pencatatan juga dilakukan dan diarsipkan di komputer. Hal ini sangat memudahkan petugas untuk mengetahui rekam medis pasien dengan cepat. Rekam medis berbasis komputer ini meliputi data klinis pasien dari hasil pemeriksaan dokter ataupun hasil laboratorium dan dilanjutkan oleh Aisyah Salsabila. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan manfaat teknologi informasi juga berdampak besar pada dunia perbankan. Dulu, kamu mungkin menggunakan celengan saat ingin menyimpan uang untuk menabung. Lama-kelamaan, banyak bermunculan perusahaan-perusahaan perbankan, baik milik pemerintah maupun swasta, yang menawarkan keamanan dan keuntungan dalam menabung atau menyimpan uang. Untuk transaksi, awalnya penyetoran dan pengambilan uang hanya bisa dilakukan langsung di kantor pada jam kerja. Namun, sekarang kamu bisa rasakan sendiri banyak perubahan yang semakin memudahkan dalam aktivitas perputaran uang ini. Kamu tidak perlu lagi berada mengantre saat ingin mengambil atau melakukan penyetoran uang. Banyak sekali ATM dan mesin setor tunai yang bisa kamu jumpai di setiap sudut kota dengan layanan 24 jam non-stop. Hal ini sangat menghemat waktu. Selain itu, dengan adanya layanan mobile banking, kamu sangat dimanjakan dalam transaksi transfer uang, pembayaran, tagihan, pembelian pulsa, dan transaksi lainnya hanya dengan mengikuti instruksi yang ada pada aplikasi smartphone. Itulah beberapa manfaat teknologi informasi dalam berbagai bidang yang perlu kamu ketahui. Gunakanlah teknologi informasi ini dengan bijak untuk kepentingan kebaikan. Dilanjutkan oleh M. Firmansyah. Saya akan menjelaskan tentang manfaat teknologi informasi dalam dunia telekomunikasi. Manfaat teknologi informasi dalam dunia telekomunikasi. Manfaat teknologi informasi dalam dunia pendidikan tentunya sangat membantu proses belajar mengajar. Seperti yang sudah pernah kamu rasakan, kegiatan belajar mengajar tak jauh-jauh dari peran buku. Semua hal yang kamu tuliskan untuk keperluan referensi, bahan ajar, dan pembuatan tugas-tugas sekolah bersumber dari buku. Namun, seiring dengan berkembangnya teknologi informasi, kamu bisa memanfaatkan media internet atau sering disebut e-learning untuk menambah wawasan dan pengetahuan yang mungkin tidak bisa kamu temukan di buku. Sekian penjelasan saya dan akan dilanjutkan oleh M. Khairil. Saya akan melanjutkan informasi dari M. Firmansyah. Selain itu, dalam hal pendaftaran sekolah yang dahulunya harus datang langsung ke sekolah yang diinginkan, sekarang sudah melalui penerapan registrasi berbasis online yang dinilai sangat menghemat waktu dan lebih efisien. Bahkan, sekarang ada universitas yang memberikan fasilitas belajar mengajar jarak jauh melalui perantara internet. Kamu sudah bisa berhubung dengan dosen tanpa harus bertatap muka secara langsung. Sekian, terima kasih. Mohon maaf jika ada kekurangan karena kesempurnaan datang dari Tuhan dan kesalahan datang dari setan, sedangkan kita hanya korban. Ayo tinting makan kepiting. Thank you for everything.